Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan di kitab Umdatul Fiqh tentang jenazah, ya, Kitabul Janaiz, yaitu penyelenggaraan jenazah. Di sini beliau mulai mengatakan dengan memulai wa idza tuyuqina mautuhu, ya, ketika seseorang sudah diyakini bahwa dia memang benar-benar meninggal dunia, maka umidat ainah. Yang kita lakukan adalah matanya kita tutup. Kalau misalkan ketika meninggal matanya terbelalak, ya, kita tutup dulu matanya. Kemudian sudah lihyah. Nah, kemudian apa istilahnya? Lihyah itu jenggotnya, ya, kita rapikan. Kemudian kalau memang mulutnya terbuka, ya kita ikat supaya enggak terbuka. Kemudian yang kita lakukan juga adalah ju'la ala batnihi mir'ah, ya, kita letakkan di atas perutnya itu kaca, ghairuha, atau yang lainnya selain kaca, kahadidah, seperti besi atau yang lain, jadi supaya tidak gembung. Kemudian faidau khida fi ghuslihi sitrat auratuhu summa yu'sar batnuhu asran rafiqan. Jadi kemudian kalau kita mau mandikan dia, berarti ya aurat tetap harus ditutup, ya, nggak boleh auratnya dibuka. Nah, kemudian perutnya ditekan, gitu kan, istilahnya diurut gitu, ya, sambil ditekan dengan apa? Pelan-pelan, dengan secara rafiqan, secara perlahan. Kemudian yulafu ala yadihi khirqatun. Nah, kemudian berikutnya setelah tadi kita tetap tutup aurat, gitu kan, perutnya kita berusaha tekan. Nah, kemudian kita ambil tangannya itu kita balut dengan kain, gitu kan, ya, baru kemudian kita gunakan untuk bersihkan kotoran dia, gitu, ya. Jadi nggak boleh pegang langsung, tapi ya dengan kain. Kemudian yang kita lakukan adalah wudukan dia, ya, kita wudukan dia. Kemudian habis itu kita yugsal ra'su, kepalanya kita basuh. Setelah itu ya mulai dari kepala basuh, kemudian dengan jenggotnya juga dibasuh dengan air dan yang bercampur dengan bidara atau sidir, ya. Kemudian mulai dengan apa? Syiqul aiman, berarti dari sisi tubuh yang sebelah kanan, baru kemudian summa al-aisar, baru yang kiri. Nah, kemudian yaghsilu kadzalik maratan saniyah wa salisan. Nah, itu kalau sudah selesai sampai bawah semua, begitu juga kita ulangi kalau untuk yang dua kali, yang kedua ataupun yang ketiga, ya, supaya dia benar-benar bersih. Yumaru fi kulli maratin yadihi ala batnihi. Dan kemudian juga istilahnya ketika kita mengguyurkan itu juga kita berusaha untuk tekan, gitu, ya, perut dia supaya memang sisa-sisa kotoran itu keluar semuanya. Kemudian fa in kharaja minhu syai'un ghassalahu wa saddahu bi qutun. Kalau kemudian nanti ada kotoran ketika kita tekan tadi itu keluar, gitu kan, maka yang kita lakukan adalah kita cuci, itu kan, kita bersihkan tentunya. Nah, kemudian kita sumbat dengan kapas atau yang sejenis dengan itu. Kemudian fa illam yastamsik fa bitinin har. Jadi kalau kemudian ternyata enggak cukup, gitu, ya, enggak bisa juga, ya, kita kasih tanah liat, gitu, ya. Kemudian kita ulangi lagi wudu dia tadi karena keluar kotoran, gitu kan, kita ulangi lagi. Nah, kemudian wa illam yanki bi salasin zada ila khams au ila sabi. Nah, kalau ternyata dengan misalkan kita cuci 3 kali atau 5 kali belum bersih juga, gitu kan, masih ada yang kotor dan seterusnya, ya kita ulangi sampai 7 kali boleh. Nah, kemudian begitu selesai mandinya, ya, maka yang kita lakukan adalah keringkan dia, yansifhu bi saubin, dengan handuk, gitu kan, atau yang semisal dengan itu. Kemudian kita kasih tip, ya, kita kasih parfum dia, minyak wangi, fi maghabinihi wa mawadhi sujudihi, dan itu yang kita oleskan tadi, ya, wangian tadi juga
baik di ketiak dia, kemudian pun di anggota sujud dia gitu kan, di tangan, telapak tangan gitu kan, di wajah. Nah, kemudian wa inatibahu kullah kana hasanan, dan wangian-wangian itu kalau misalkan kita wa in tayyabahu kullah, ya kita berikan semuanya gitu kan, artinya bukan cuman ketiak saja, bukan cuman apa sih istilahnya, anggota sujud saja, itu tentu lebih baik gitu kan istilahnya, supaya dia benar-benar wangi. Kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah kita pakaikan kain kafan untuk dia. Selanjutnya setelah dia pakai kafan, wa in kana syarabahu au azfarahu tawilah. Nah, ya kalau misalkan kumis dia gitu kan, wa in kana syaribuhu au azfaru, jadi kalau misalkan ada kumis dia atau misalkan ada kuku azfar, ya, ada kuku dia yang panjang, maka yang kita lakukan adalah kita potongkan, ya, kita potong. Nah, kemudian untuk rambut, kata beliau, yaitu nggak perlu disisir gitu ya, nggak perlu disisir. Tapi kalau untuk wanita, ya boleh kita misalkan buat jadi seperti kepang gitu ya, dijadikan, dijalin rambutnya. Nah, kemudian jadi 3, kita ikat. Nah, kemudian kita letakkan di belakang gitu ya, di belakang apa istilahnya, kepala dia itu gitu ya. Nah, kemudian untuk jumlah kafan tadi, ya kalau laki-laki kata beliau disunahkan berapa? 3 ya, 3 aswab, 3 lapis gitu ya, 3 helai, ya 3 helai kain maksudnya. Laisa fiha qamis wala imamah, dan 3 helai itu enggak ada istilahnya qamis ya, enggak pakai istilahnya gamis, enggak, ya memang kain biasa, dan juga kita enggak kasih dia sorban. Ya, ini kalau misalkan laki-laki ya, kita kemudian kita bungkus, kita tutup dia secara perlahan ya. Nah, berikutnya kalau yang jenazahnya itu adalah misalkan masih laki-laki ini ya, masih laki-laki, kalau misalkan kita pakaikan kafan dia dengan komis gitu kan, dengan sarungnya juga, maka nggak apa-apa, kata beliau seperti itu ya, dengan pengikat, jadi kayak dibuatkan seperti apa istilahnya, dibolongi kepalanya itu, dimasukkan seperti jadi kayak baju tapi yang nggak ada lengan gitu, itu nggak apa-apa. Kalau wanita baru ya, untuk yang wanita, wal mar'atu fanu fi khamsa aswab. Kalau dia wanita itu maka 5 ya, khamsa, 5 kain. Nah, juga di situ ada dir' dan miqna'ah ya, itu dikasih juga dia itu gamisnya gitu kan, kayak dibuatkan gamis gitu. Tapi sebenarnya bukan gamis yang kayak kita pahami gitu, enggak ya. Dan dikasih penutup kepala juga, kemudian izar, sarung, barulah kemudian yang 2 lagi itu sebagai pengikatnya ya, sebagai pembungkus dia. Nah, itu kalau bicara teknis tadi terkait dengan cara membungkus gitu ya, atau mengkafani. Dan memang ini harus praktek ya. Kalau cuma teori kadang ngambang. Jadi memang harus kita praktekkan, langsung ada kainnya dan seterusnya. Wa haqqun nas bi ghuslihi wa shalah alaihi. Nah, kita bicara orang, siapa yang paling berhak untuk memandikan, mensolatkan dan mengkafaninya, yaitu adalah bahkan menguburkan dia gitu kan. Wasiyu fidzalika sumal ab. Jadi berarti ini adalah orang yang dikasih wasiat oleh mayit, itu yang pertama kali, yang paling berhak. Jadi kalau mayitnya sebelum meninggal, dia bilang nanti yang ngurus jenazah saya si A, dia sudah tunjuk person langsung misalkan. Si B, keluarga A, keluarga B. Nah, kalau dia nggak ada, baru kemudian yang paling berhak itu adalah bapak dia, al-ab, baru kemudian kakek dia, al-jad. Summal akrob fal akrob minal asabat. Jadi baru kemudian ya keluarga terdekat dia yang ngurusin. Wa aulan nas bi ghusl mar'ah. Nah, kemudian kalau misalkan yang meninggal itu wanita, maka siapa yang paling berhak memandikan dia adalah ibunya. Berarti kemudian kalau ibunya enggak mau misalkan, atau enggak ada udahan, ya
jaddah, itu nenek dia. Al-aqrab min nisaiha. Kalau nggak ada juga ya berarti keluarga terdekat dia, kerabat dia dari yang dari wanita atau dari kalangan wanita dari kerabat dia. Nah, ila ana al-amir yuqaddam fi shalah 'ala al-ab wa man ba'dahu. Nah, cuman di sini kata beliau kecuali kalau memang si amir atau pemimpin di tempat itu mendahulukan bapaknya dan kemudian orang-orang yang berikutnya untuk memimpin jenazah gitu ya. Nah, itu nanti kalau misalkan tadi ada wasiat tapi kemudian pemimpin bilang ya bapaknya saja yang ini gitu kan, mendahulukan atau yang diprioritaskan. Kemudian untuk teknis sholat itu tadi kalau bicara orang yang mengurus gitu ya. Nah, kemudian untuk sholat jenazah sendiri, teknis pelaksanaannya adalah yukabbir wa yaqra al-Fatihah. Jadi takbir itu pertama, kemudian baca Fatihah, itu takbir pertama, takbir kedua, takbir lagi Allahu Akbar, baca selawat. Yusolli ala Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian yang ketiga yukabbir wa yaqul, ya. Takbir berikutnya setelah selawat tadi adalah baca doa. Apa yang kita doakan? Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal, gitu kan? Wa syahidina wa ghaibina, yang ada di sini ataupun yang enggak hadir di sini, gitu kan? Wa saghirina wa kabirina, baik yang anak-anak maupun yang sudah besar, sudah tua. Wa zukurina wa unsana, ya baik yang laki-laki maupun yang ya zakarina wa unsana, yaitu laki-laki maupun perempuan. Ya, innaka ta'lamu, karena sesungguhnya engkau yang maha mengetahui tempat kembali kami, yaitu innaka ta'lamu munqalabana wa maswana, dan tempat kami kembali, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu itu. Kemudian Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal islam wa sunnah, dan kita juga berdoa, ya Allah, kalau engkau berikan kehidupan di antara kami, maka hidupkanlah kami itu di atas Islam, di atas sunnah, gitu kan. Dan kemudian wa man tawaffaitahu, dan orang-orang yang kau wafatkan, maka wafatkanlah dia fatawaffahu alaihima, juga meninggal dalam Islam, meninggal dalam sunnah, gitu kan. Allahumma gfir lahu. Kemudian kita berdoa, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmati dia. Kemudian wa'afihi, ya, kemudian juga ampuni, sayangi dia. Berikutnya wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan juga maafkan kesalahan dia, muliakan kedudukannya, wasi' madkhalahu, dan juga lapangkan, ya, luaskan kuburnya. Berikutnya adalah wagsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan bersihkan dia dengan air salju, embun, dan air, ya. Wa naqihi minal khataya kama yunaqqas sabul abyad minad danas, dan bersihkan dia ya Allah dari dosa, dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan kain putih itu dari kotoran. Wabdilhu daran khairan min dari, dan gantikan, ya, berikan dia tempat yang terbaik di surga, di akhirat, yang jauh lebih baik dari rumah dia di dunia. Kemudian jiwaran khairan min jiwari, dan berikan dia tetangga yang lebih baik dari tetangganya ketika di dunia. Wa zaujan khairan min zauji, termasuk pasangan yang lebih baik juga. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Kemudian yang kita doakan juga wa'idhu min azabi, dan jauhkan dia, lindungi dia dari azab kubur dan azab neraka. Wafsilahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, dan lapangkan atau selamatkan dia dari siksa kubur dan berikan cahaya untuknya, dan juga jauhkan dia dari neraka, ya. Sumayu kabir Islam, ya. Setelah selesai doa kita takbir, baru kemudian salam, ya, wahidah, satu kali ke arah kanan, wa yarfa yadaihi ma kulli takbirah, dan ketika kita takbir itu kita angkat tangan. Nah, kemudian yang perlu dicatat, kalau tadi kan penjelasan secara global, ini kita rincikan, gitu kan, bahwa kewajiban dalam sholat jenazah itu adalah takbirat yang tadi, takbir, kemudian bacaan tadi, Fatihah, salawat kepada Nabi, yang kemudian doa, ya, satu kali, ya, doa untuk mayit, doa al-hayy lil mayit, dan salam. Jadi intinya sholat itu sebenarnya kita mau doain itu orang meninggal, ya, supaya dia diselamatkan oleh Allah. Nah, wa man fatatu shalah alaihi shalla 'alal qabr ila syahr. Nah, kalau misalkan dia ketinggalan, gitu kan, sudah dikubur
maka dia boleh sholat di kuburan itu, batasnya sampai 1 bulan setelah dikubur. Wa in kana al-mayit ghaiban 'anil balad shalla 'alaihi bin niyah. Nah, kalau misalkan jenazahnya enggak ada di negeri tersebut, enggak ada di kota tersebut, enggak ada di tempat tersebut, maka boleh dilaksanakan sholat gaib ya, dengan niat sholat jenazah. Nah, kemudian wa man ta'adzara, orang-orang yang kita enggak mungkin untuk mandikan dia ya, ghasluhu li adamil ma, entah karena enggak ada air, aul khauf 'alaihi mina taqattu kal majdur ya. Nah, atau kalau misalkan kita paksakan dia itu untuk dimandi, nanti badannya merotol. Merotol itu apa ya? Berceceran, terputus-putus ya. Badannya itu, misalkan orang yang kena penyakit cacar misalkan, atau misalkan kalau dimandikan dengan air maka kulitnya nanti akan rusak. Kemudian misalkan tubuhnya, dagingnya misalkan seperti itu. Awal muhtarak, atau orang yang luka bakar ya, orang-orang yang meninggal karena terbakar. Aulikaunil mar'ah baina rijal, atau uzur yang lain adalah yang meninggal wanita dan di situ nggak ada wanita, semuanya laki-laki ya, nggak ada wanita sama sekali, nggak ada, situ cuma ada laki-laki dan nggak ada mahram dia, nggak ada yang lain gitu kan. Atau sebaliknya, rijal baina nisa fa innahu yatayammam, ya sudah, jangan dipaksakan ya. Ini lihat ya, betapa untuk aurat yang sudah meninggal saja kita nggak boleh lihat, apalagi yang masih hidup ya. Illa anna likulli minaz zaujain. Nah, kecuali kalau memang di situ ada pasangannya gitu kan. Ya, berarti yang memandikan adalah pasangannya. Kalau nggak ada ya udah gitu. Berarti ditayamumkan. Ini memang suami istri ya semestinya yang memandikan seperti itu. Wa kadzalika umul walad ma sayyidiha. Kalau ada umul walad, maka yang memandikan adalah tuannya, atau sebaliknya. Kemudian wa syahid idza mata fil ma'raka lam yughsal wa lam yusalla alaihi. Kalau misalkan orang yang mati syahid di medan tempur, medan juang, maka dia tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Kemudian istilahnya kalau misalkan di situ ada benda-benda tajam ya dan kulit, maka kita buang. Summa yuzammal fi siyabihi. Ya sudah, kita bungkus saja dengan pakaian dia itu gitu ya. Wa in kufina bi ghairiha falabas, atau mau dikasih tambahan itu berupa kafan dari yang lain boleh, enggak apa-apa itu kan. Nah, untuk muhrim yugsal bima'in wasidrin. Nah, orang yang sedang ihram maka kita boleh mandikan dia dengan air dan bidara, wala yulbas ya, tapi tetap ya kita enggak boleh pakai dia dengan pakaian yang berjahit, kemudian la yukrab thayyiban, dan tidak dikasih wangi-wangian, dan juga la yuqta ya, kepalanya tidak ditutup gitu kan. Kemudian la yuqta sya'ruhu wala zufru. Jadi kuku dan rambut enggak boleh dipotong ya, karena dia status sedang ihram. Kemudian yustahab dafnul mayit fi lahad. Ketika kita kubur mayit, maka modelnya itu adalah yang dianjurkan bentuknya lahat. Jadi bukan di tengah lubang, tapi dia di samping gitu ya. Nah, kemudian di yunsab alaihi al-labin, di atas kuburan itu kita kasih batu gitu kan. Dikasih batu yang ditegakkan, nasban kama suni'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikerjakan atau dilakukan oleh Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la yadkhul qabr ajran wala khasaban wala syai'an. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan ke dalam kubur ya, jangan masukkan ubin, kayu atau sesuatu yang bisa terbakar api ya, katanya itu enggak boleh dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian yustahab ya, kita disunahkan atau dianjurkan juga takziah kepada keluarga mayit ya, ta'ziyatu ahlil mayit, wal buka alaihi ghair makruh idalam yakun ma'ahu nadbun wala niyaha. Jadi takziah itu sebenarnya kita kayak menghibur dia gitu loh, memotivasi dia karena terguncang jiwanya dengan ucapan baik langsung gitu kan, atau by telepon gitu. Itu kita dianjurkan berusaha menghibur dia untuk bersabar ya, dengan takdir Allah. Boleh kita nangis. Jadi sebenarnya menangis itu enggak masalah, enggak makruh gitu ya. Asalkan lam yakun ma'ahu nadbun, enggak, selama tidak disertai dengan ratapan. Yang dilarang itu kan meratap. Juga kita misalkan teriak-teriak.
Nah, kemudian la ba'sa bi ziaratil kubur lil rijal. Laki-laki boleh ziarah kubur, nggak masalah. Ya qul idza marra biha au zaraha, dan kalau misalkan kita ziarah maka yang kita ucapkan adalah salamun alaikum dar qaumin, ya. Dar qaumin mu'minin. Kita ucapkan salam, semoga keselamatan diberikan kepada kalian wahai penghuni kubur kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kita akan nyusul kalian insyaallah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum, dan kita juga berdoa, ya Allah, jangan kau haramkan kami dari pahala mereka kalau mereka dapat pahala, dan jangan kemudian timpakan kami, ya, fitnah setelah kematian mereka. Waghfir lana wa lahum, dan ampuni kami, maafkan kami dan mereka. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi kita doakan semoga Allah berikan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, ya, untuk kita yang berziarah yang masih hidup dengan orang mereka yang sudah meninggal. Kemudian wa qurbatin fa'alaha, maka setiap amal soleh yang dikerjakan kemudian kita niatkan pahalanya untuk mayit al-muslim nafa'ahu dzalik, maka itu akan berguna, bermanfaat. Jadi kalau kita mau sedekah niatkan untuk ibu kita mau sedekah niatkan untuk ayah kita yang sudah meninggal, itu akan bermanfaat dan mereka akan mendapatkan transferan pahala dari amal soleh kita tersebut. Baik, nanti kita masuk di kitab zakat, ya, di video berikutnya insyaallah.